Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi. Kali ini kita akan mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Daniel 1 ayat 8. Daniel 1 ayat 8. Saya beri judul berketetapan hati. Daniel 1 ayat 8. Saya akan bacakan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tidak usah menajiskan dirinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, Daniel hidup atau tinggal di tengah-tengah istana. Dia memiliki fasilitas untuk menikmati santapan raja. Tetapi apa yang terjadi? Dia memutuskan hati, berketetapan hati untuk tidak memakan santapan raja. Artinya dia tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja yang biasa dimakan oleh raja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, kali ini kita akan belajar seperti Daniel untuk berketetapan hati dan tidak menajiskan diri kita dengan hal-hal yang tercemar atau dosa. Setelah kita menjadi manusia baru, percaya, orang-orang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, kita sudah berketetapan hati untuk meninggalkan gaya hidup kita yang lama. Kita meninggalkan dosa-dosa kita dan hidup baru yang tidak lagi terikat dengan dosa, tetapi hidup bagi Allah. Sudah barang tentu ketetapan hati kita ini bukan hanya sekedar tekad, tetapi oleh karena Roh Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan kita, yang memampukan kita untuk hidup sesuai dengan tekad atau ketetapan hati yang sudah kita putuskan, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita, tetapi oleh karena anugerah dan kasih Tuhan. Roh Tuhanlah yang membuat kita meninggalkan hidup gaya lama kita, hidup yang terikat dengan dosa, dan di sini kita hidup merdeka oleh dosa dan kita hidup bagi Allah. Nah, ini kehidupan kita ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, tidak lepas daripada ketetapan-ketetapan setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam pernikahan kita pun juga, saya percaya kita akan terikat dengan istri kita atau suami kita seumur hidup. Tidak ada kata perceraian, tidak ada kata celah untuk bercerai atau alasan apapun untuk bercerai. Kita berketetapan hati untuk hidup dengan pasangan kita, Oleh karena Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, istri atau suami yang menjadi pasangan kita itu adalah datangnya dari Tuhan, dan kita berketetapan hati untuk seumur hidup, hanya maut memisahkan kehidupan kita. Sekalipun sebagai seorang suami berat harus mengasihi istri, Efesus 5 katakan demikian. Suami harus mengasihi istri. Karakter istri mungkin tidak berkenan kepada kita. Setelah menikah kita melihat kelakuan-kelakuan buruk, sifat-sifat buruknya muncul, tetapi kita tetap mengasihi istri. Demikian juga dengan istri, harus tunduk kepada suami. Sekalipun suami katakanlah misalnya tukang judi, main perempuan dan lain sebagainya, Bapak Ibu, setelah menikah kelakuan-kelakuan itu muncul, sekalipun sudah datang ke gereja, sekalipun sudah menjadi orang percaya, tapi tetap istri harus tunduk kepada suami, dan kita harus pertahankan pernikahan kita, berkomitmen untuk hidup untuk menikah seumur hidup atau menikah sekali di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu, ketetapan hati kita ini kita jalankan bukan karena kekuatan kita, karena ada Roh Allah yang tinggal di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita melayani pun juga demikian. Kita sudah berketetapan hati untuk melayani, untuk terlibat aktif di dalam pelayanan di dalam satu gereja.
sekalipun ada konflik dengan sesama jemaat, sesama pengerja, mungkin juga dengan gembala, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, kita tetap berketetapan hati atau berkomitmen untuk setia di dalam gereja tersebut untuk melayani Tuhan apapun yang terjadi. Demikian juga dengan full time, ya, orang yang kerja atau gembala yang melayani tetap berketetapan hati, setia di dalam pelayanannya. Gembala tetap mengembalakan jemaatnya, dan juga pengerja yang full time tetap apapun yang terjadi, sekalipun, ya, katakanlah gereja tidak bisa menggaji dia, dia tetap melayani di gereja tersebut. Ya, jangan seperti fenomena sekarang full time, dimana kalau katakanlah misalnya gajinya tidak sesuai, apalagi Bapak Ibu, ya, gajinya di bawah UMR, Bapak Ibu, dia akan memilih gereja yang lain untuk bisa mendapatkan gaji yang sesuai dengan UMR, ya. Dan bahkan ada full time ke gereja yang ada di gereja, Bapak Ibu, dia tetap ada di gereja, bertahan di gereja, bukan karena dia sudah berketetapan hati, karena di mana-mana di luar susah mendapatkan pekerjaan, akhirnya dia memutuskan untuk berketetapan ada di dalam gereja tersebut karena ada gaji. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah orang percaya. Ketetapan hati kita bukan karena usaha kita. Kalau Daniel dia berketetapan hati, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, sekalipun itu adalah usaha sendiri, tapi saya percaya Roh Allah ada di dalam kehidupannya yang membuat dia tetap setia, berkomitmen dengan apa yang menjadi ketetapan hatinya untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, kita tetap setia, tetap komitmen pada apa yang sudah kita putuskan karena keyakinan kita, ya, adakan kehidupan yang lebih baik ketika kita melakukan hal tersebut. Sama seperti juga Daniel, ya, Daniel lebih sehat, lebih gagah ketika dia tidak memakan santapan raja dibandingkan orang-orang yang lain, ya, yang ada di istana tersebut. Demikian juga ketika kita sudah berketetapan hati untuk kita setia pada pasangan hidup kita, untuk kita melayani di dalam gereja, untuk kita tetap setia di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, saya percaya kehidupan yang lebih baik akan kita miliki. Terlebih lagi pada waktu akhir zaman, kita akan diangkat oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan lebih daripada itu, kehidupan kekal menanti kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menyediakan itu bagi kita, orang-orang yang percaya dan yang setia kepadanya. Permasalahannya adalah ketika kita terikat dengan komitmen ini, sudah memutuskan diri, berketetapan hati untuk tetap setia, Bapak Ibu, kita hidup sesuai dengan rencana Allah. Apa yang diperintahkan Tuhan, itulah yang kita lakukan. Tuhan memberkati. Shalom.